Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Elbahri Ramadhani dari kelas 4 BPAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, pertanyaannya. Nah, jawabannya menurut saya demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI bisa diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar, berpendapat, bertanya, dan ikut aktif dalam proses pembelajaran tanpa membedakan latar belakang ekonomi, kemampuan akademik, maupun kondisi sosial mereka. Nah, guru PAI tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang menghargai pendapat siswa, mengajak diskusi, serta menciptakan suasana belajar yang terbuka dan saling menghormati. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima materi agama secara pasif, tetapi juga belajar berpikir kritis dan memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan demokratisasi pendidikan di era digital juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi karena tidak semua siswa memiliki perangkat dan internet yang memadai. Selain itu, banyaknya informasi di media sosial membuat siswa mudah menerima informasi keagamaan yang belum tentu benar. Penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Padahal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, keteladanan guru sangat penting. Oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, pertanyaannya. Nah, konsep pendidikan Ibnu Khaldun masih sangat relevan dengan kurikulum merdeka saat ini. Ibnu Khaldun menekankan bahwa proses belajar harus dilakukan secara bertahap, dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks, serta tidak hanya mengembangkan akal, tetapi juga membentuk adab atau akhlak peserta didik. Nah, sementara itu, kurikulum merdeka juga menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, dan mendorong penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Karena itu, kedua konsep ini dapat dipadukan dalam pembelajaran PAI yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan perilaku Islam. Penerapannya di kelas SMP misalnya pada materi tentang kejujuran. Guru dapat memulai pembelajaran dari contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti jujur saat mengerjakan tugas atau berbicara kepada teman. Setelah siswa memahami konsep dasarnya, guru mengajak mereka berdiskusi tentang dampak kejujuran dalam kehidupan sosial. Kemudian mereka memberikan proyek sederhana berupa jurnal praktik kejujuran selama 1 minggu. Lalu dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena aspek pengetahuan, keterampilan, dan akhlak berkembang secara seimbang sesuai dengan gagasan Ibnu Khaldun dan tujuan kurikulum merdeka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jawabannya, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pentingnya menghubungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan masih sangat relevan untuk menghadapi masalah moral di kalangan pelajar saat ini. Di era digital, banyak siswa yang memiliki pengetahuan dan akses informasi yang luas, tetapi belum tentu diimbangi dengan pemahaman agama dan akhlak yang baik. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti kurangnya sopan santun, penyalahgunaan media sosial, perundungan, hingga menurunnya rasa tanggung jawab. Nah, karena itu, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai agama agar siswa mampu menggunakan ilmunya secara bijak dan bertanggung jawab. Inilah yang menjadi inti pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu membentuk siswa yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Salah satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencerminkan semangat tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL.
atau project based learning. Misalnya pada materi menjaga lingkungan dalam Islam, siswa mempelajari ayat Al-Quran tentang larangan merusak bumi, kemudian menghubungkan dengan ilmu sains tentang pencemaran lingkungan. Nah, setelah itu siswa membuat proyek sederhana seperti kampanye kebersihan sekolah, pengelolaan sampah, atau penanaman tanaman di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami ajaran agama secara teori, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan pengetahuan sains. Dengan demikian, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna karena mengintegrasikan nilai keislaman, ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter. Pertanyaan nomor 4. Nah, jawabannya, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan sikap tawaduk kepada guru masih sangat penting dalam pembelajaran PAI saat ini. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik. Sikap tawaduk kepada guru bukan berarti menerima semua hal yang secara buta, melainkan menghormat guru sebagai orang yang membimbing dan memberikan ilmu. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui pembiasaan sikap sopan santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga etika saat belajar, serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, salah satu tantangan yang muncul adalah krisis keteladanan, baik dari guru maupun dari figur publik yang sering menjadi panutan siswa melalui media sosial. Menurut saya, nilai-nilai yang diajarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat menjadi solusi jika diterapkan secara nyata oleh guru. Guru tidak cukup hanya mengajarkan materi, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai peserta didik. Ketika guru mampu menjadi teladan, siswa akan lebih mudah mencontoh perilaku positif tersebut. Selain itu, pembelajaran PAI perlu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa menghormati guru dan mengambil teladan yang baik merupakan bagian dari adab dalam Islam. Dengan demikian, antara guru dan siswa menjadi lebih positif dan membentuk karakter dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Nah, jawabannya, pemikiran Ahmad Hasan yang menekankan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis masih relevan dalam kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Melalui pemikiran tersebut, peserta didik diajak untuk memahami ajaran Islam berdasarkan sumber utamanya sehingga tidak mudah menerima informasi keagamaan yang belum jelas kebenarannya. Dalam pembelajaran PAI, pendekatan ini dapat diterapkan dengan membiasakan siswa mencari dasar ayat Al-Quran dan hadis ketika mempelajari sesuatu materi, sehingga mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami landasan ajaran Islam secara lebih mendalam. Nah, menurut saya, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat dengan reformisme daripada konservatisme. Meskipun beliau mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis, tujuan utamanya bukan sekedar mempertahankan tradisi lama, melainkan melakukan pembaruan terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Ahmad Hasan juga mendorong penggunaan akal dan kajian kritis dalam memahami ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, pemikirannya dapat dikatakan reformasi karena berusaha memperbaiki cara berpikir umat dengan kembali kepada sumber ajaran yang autentik gitu. Namun tetap menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks kurikulum PAI saat ini, gagasan tersebut dapat membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang kuat, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi keagamaan yang keliru di era digital. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Menurut saya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 unsur yang saling berkaitan dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi membahas hakikat manusia,
ilmu, dan tujuan pendidikan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi untuk berkembang dan bertugas sebagai hamba serta khalifah di bumi. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu, yaitu melalui Al-Quran, hadis, akal, pengalaman, dan observasi. Sementara itu, aksiologi membahas tujuan dan manfaat ilmu, yaitu agar ilmu yang diperoleh dapat diamalkan untuk kebaikan serta mendekatkan manusia kepada Allah. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena ontologi menjelaskan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam ini, ketiga pilar tersebut dapat dijadikan landasan utama dari sisi ontologi. Program studi perlu memiliki visi untuk menghasilkan pendidikan yang memahami hakikat manusia dan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dari sisi epistemologi, program studi harus mendorong pengembangan ilmu melalui kajian Al-Quran, hadis, penelitian, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dari sisi aksiologi, program studi perlu menekankan pembentukan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, visi dan misi PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga dapat pengembangan karakter dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Nah, jawabannya, konsep ta'dib yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Ta'dib menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk adab, akhlak, dan kepribadian yang baik. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, bertanggung jawab. Jadi, keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan pembentukan karakter sebagai tujuan utama pendidikan. Jadi, perbedaannya, Al-Attas lebih menekankan penanaman adab sebagai inti pendidikan Islam, sedangkan tujuan pendidikan nasional mencakup aspek yang lebih luas, baik spiritual, intelektual, maupun sosial. Dalam penyusunan RPP mata pelajaran PAI, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan siswa, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan perilaku yang baik. Misalnya, pada materi tentang kejujuran, guru tidak cukup menjelaskan pengertian dan dalil tentang kejujuran, tapi juga merancang kegiatan yang melatih siswa untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti refleksi diri, diskusi kasus, dan praktik kejujuran di lingkungan sekolah. Selain itu, guru perlu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku karena pembentukannya adab efektif melalui contoh nyata. Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya menghasilkan siswa yang memahami ajaran Islam secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Nah, jawabannya, gagasan Ismail Roji Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan. Semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah dan harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Nah, oleh karena itu, pembelajaran di sekolah sebaiknya menghubungkan nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu. Dengan berbagai disiplin ilmu agar siswa mampu memahami masalah kehidupan secara lebih utuh. Nah, salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan adalah menggabungkan PAI dengan ilmu ekonomi pada materi zakat, infak, dan sedekah. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya mempelajari dalil Al-Quran dan hadis
tentang kewajiban zakat, tetapi juga mempelajari konsep ekonomi serta distribusi pendapatan, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Guru dapat memberikan studi kasus tentang kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, kemudian siswa diminta menganalisis bagaimana zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Setelah itu, siswa membantu proyek sederhana berupa simulasi perhitungan zakat atau kampanye kepedulian sosial di lingkungan sekolah. Melalui model pembelajaran tersebut, siswa memahami bahwa ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan realiti sosial yang mereka temui sehari-hari. Model ini juga jalan dengan pemikiran Al-Faruqi yang menginginkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan agar peserta didik memiliki wawasan yang luas sekaligus berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, itu jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.